Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila suruh kumanang untuk sikip memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini akan kita bahas ada filosofi dari suku Bugis yang dimana eh, ketika Bugis-Bugis perantau maupun yang bukan perantau itu memegang teguh filosofi ini, yang dimana filosofi itu tersebut dikatakan bahwa angka telu capak farelu mujagai. Yang pertama capak lilamu, yang kedua capak ketahuamu, yang ketiga capak kawalimu. Nah, di mana ketiga filosofi ini muncul pada saat Lamak Dukeleng ingin meninggalkan Tanah Wajo pada saat itu ketika terjadi perseteruan antara Kerajaan Wajo dan Kerajaan Bone. Nah, Latiringa Totaba menyampaikan hal ini kepada Lamak Dukeleng. Ajak mal dufai iye talue aki kampung na tawe makada engerangi jagaiwi talue capak lilamu, capak katawamu, dan yang ketiga capak kawalimu. Nah, di mana suku Bugis itu sendiri ketika memegang teguh prinsip ini, dia akan mempergunakannya sebaik mungkin. Karena kenapa? Dari yang pertama jaga lisan, capak lilamu yang artinya jaga lisanmu, tutur kata dimanapun Bugis berada, suku Bugis itu berada. Kita tidak berbicara tentang oknum ini karena dimana-mana itu ada oknum. Ketika orang-orang Bugis yang memahami asal usulnya, pasti tutur katanya sangat baik. Tutur katanya dalam menjaga lisan sangat baik, mapetabe, memberikan ucapan-ucapan yang sopan, yang sepantasnya kepada orang-orang yang dituakan maupun yang anak-anak kecil. Kemudian yang kedua, capak ketahuanmu, ujung kemaluan, yang dimana di sini orang Bugis sangat menjaga hal-hal seperti itu, jangan sampai merusak atau jangan sampai dirusak. Karena kenapa? Itu yang sering dibawa orang-orang Bugis yang paham akan hal ini, akan tetapi yang tidak paham ya akan berbuat seperti keinginannya sendiri. Kemudian yang terakhir, capak kawalimmu, ujung badik. Sering sekali kita dengarkan bahwa Tania Burani Kodena Kawali. Nah, itu sebenarnya bukan serta-merta bahwa orang Bugis selalu bawa kawali. Tidak. Kemanapun dia pergi dia selalu bawa kawali. Tidak. Kan tetapi orang tua kita dulu pasti memiliki badik. Akan tetapi kita tinggal di negara hukum sekarang ini bahwa ketika membawa senjata tajam itu bisa dikatakan bahwa melanggar hukum, makanya disimpan di rumah, disimpan baik-baik di rumah. Nah, filosofinya seperti itu bahwa Tania Burane aku dena kawali, artinya dia memiliki kawali, dia memiliki badik yang disimpan di rumahnya atau dimanapun itu, bukan serta-merta dalam artian selalu dibawa. Nah, kalau kita berbicara suku Bugis, Densus, kita berbicara masalah data, Densus penduduk suku Bugis tahun 2025 ataukah yang terbaru itu diperkirakan suku Bugis diperkirakan 6,36 juta jiwa. Itu melalui data statistik tahun 2025. Kita tidak tahu apakah di 2025 sudah ada tersedia, kan, tetapi saya tidak menemukan itu. Jadi 6,36 juta jiwa itu di seluruh Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia suku Bugis. Nah, kalau kita berbicara suku terbanyak yang ada di Indonesia, itu suku Bugis menempati di posisi ke-8. Posisi ke-8 setelah suku Minangkabau. Itu di posisi ke-8 karena kenapa? Setara dengan 2,69% total penduduk Indonesia yang bermukim yang berlandaskan suku Bugis. Ya, ini tidak menetap di Sulawesi Selatan saja ya, kan, tetapi seluruh Indonesia, satu Indonesia. Kalaupun kita mau berbicara di lingkup Sulawesi Selatan, suku Bugis itu saya menemukan datanya bahwa suku Bugis adalah suku terbesar, suku terbanyak lah di Sulawesi Selatan.
Pertama suku Bugis, kedua suku Makassar, ketiga suku Toraja, kemudian suku Mandar. Nah, itu yang saya temukan di sosial media ataukah di internet. Nah, kalau berbicara masalah Bugis bisa ada di mana-mana, itu bisa kita ambil sumber dari, ataukah bisa kita mengambil pedoman bahwasanya orang Bugis dulu memang seperti itu. Malek dafurang dari tanah Bugis ke tempat-tempat yang dia kunjungi untuk untuk apa? Untuk merantau dan memukim di sana, mencari kehidupan di sana, hidup di sana, kemudian beranak pinak di sana. Nah, itu memang salah satu ciri orang Bugis. Tak hanya di Indonesia, banyak Bugis-Bugis yang ada di Singapura umpamanya, Malaysia umpamanya, dan di Arab juga ada suku Bugis. Di sana ada penjual, rata-rata penjual di sana hampir, saya tidak mengatakan semua, akan tetapi ada beberapa penjual di sana yang fasih berbahasa Bugis, bisa berbahasa Bugis karena memang keturunannya suku Bugis sendiri. Bahkan di Malaysia juga keturunan-keturunan Bugis masih banyak, masuk dari keturunan-keturunan Lama Dukeleng ketika dia merantau di Kalimantan, kemudian ke Johor. Nah, disitulah suku Bugis tersebar. Nah, kalau berbicara masalah, kita kembali kepada filosofi tadi. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita orang Bugis, ya kita harus memegang teguh 3 prinsip yang tadi, pesan dari Latiring atau Tabak ke Lamat Dukeleng, bahwasanya jangan pernah melupakan tempat asalmu, dimanapun kamu berada. Akatan niwi, berpegang teguhlah kepada yang 3 tadi, telu capak lilamu, yaitu kita harus menjaga lisan dimanapun itu, siapapun yang kita temani berbicara. Kemudian yang kedua, capak ketahuanmu, ujung kemaluan, yang artinya mohon maaf, kita harus menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang ketiga, capak kawalimmu, yang dimana sebagai orang Bugis yang biasa kita dengarkan bahwa tania burane narik torina kawali, kan tetapi tidak diartikan bahwasanya dimanapun kita berada, mau keluar umpamanya selalu bawa badik, tidak. Akan tetapi orang Bugis pasti memiliki yang namanya badik, dimanapun itu, di rumah kah atau di mana kah disimpan, pasti ada yang memiliki badik. Oke, sapuku, kalau ada memiliki sumber-sumber yang sumber-sumber lainnya mengenai suku Bugis dimanapun itu, dimanapun berada, referensi-referensi yang ada tentang suku Bugis, silahkan di drop di komentar. Jangan lupa dukung channel kami, Ogi Tuleng. Selama kinato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.